Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama berdoa sebelum mendengarkan setiap kesaksian. Tuhan Yesus, terima kasih jikalau sampai pada hari ini, saat ini Tuhan masih menuntun, menyertai setiap kami. Bahkan perkenanan-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Kami percaya banyak hal yang terjadi, mujizat terjadi. Kami percaya Engkau Tuhan yang mengadakan mujizat zaman dulu, sampai sekarang pun masih terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, haleluya. Saudara, saya percaya semua yang datang di sini itu punya banyak kesaksian. Ya, saya mendengar banyak kesaksian. Ya, dan saya pengen mengundang, mungkin kalau semua tidak bisa sempat ya, yang ada di Jakarta nanti saya undang langsung datang di Mesbah Doa Onsite tanggal 20 di Citycon jam 7 malam. Dan hari ini siapa yang berangkat ke sini tidak punya uang? Angkat tangan. Waktu pertama mau berangkat tuh nggak ada uang, benar-benar nggak ada uang, tapi berdoa terus ada. Bukan karena saudara punya rekening banyak, bukan karena saudara punya tabungan banyak, terus saudara, tapi mujizat terjadi. Siapa? Opung ya? Tidak apa-apa, Opung maju, Opung. Sini tepuk tangan buat Opung. Opung bersaksi. Iya, Opung bersaksi. Ini tapi Opung luar biasa saudara. Saya melihat perjuangannya naik turun tangga ya. Sampai saya kadang, Opung istirahat Opung. Kata Bu Debi harus kuat. Ya. Bagaimana Opung mau datang ke sini itu awal ceritanya bagaimana? Shalom. Saya Tuhan sungguh dahsyat ya. Amin. Saya nggak sangka saya bisa tiba di Israel. Baru-baru Bu Debi, kan saya rutin mesbah doa. Jadi diumumkan siapa yang punya kerinduan ke Israel. Pertama gitu. Opung dapat mesbah doa tahun berapa? Berapa tahun? Nggak tahu lagi, lupa Bu. Iya, terus ada Saya yang tahunya Opung dari anak yang di Belanda. Itu mesbah doa Bu Debi, Mak. Itu menguatkan iman, kata anak saya di Belanda. Anak saya kan juga kan punya masalah juga di Belanda. Jadi makasih ya Pak. Dia bilang, Mak, Ibu Debi, Mak, mesbah doa ambil di mana ngambilnya? Di YouTube. Nggak tahu, aku buka YouTube. Nggak tahu Mama. Minta diajari. Adalah Bu Debi. Pas kali firmannya, setiap orang itu punya masalah tapi kuat kalau kita dalam Tuhan. Katanya. 13 tahun lalu suami saya kan berjanji kami mau bulan 3 mau berangkat ke Israel. Tapi bulan Januari udah dipanggil Tuhan. Akhirnya saya tetap bilang, Tuhan kapan lah aku ke Israel? Gak bisa lah Tuhan aku ke Israel, dari mana uangku? Gak kerjanya aku, anakku 7, pas-pasannya aku bilang gitu. Akhirnya puji Tuhan kemarin beberapa bulan lalu ada dari Bu Debi bilang siapa yang mau ke Israel. Datang anak saya bilang, tulis saja Mak di situ, bilang aku punya kerinduan, bilang gak ada uangku, dari mana uangku? Buat makanku aja dari kaunya. Saya bilang sama anak saya, Mama punya iman, bilang aja Bu Debi saya punya kerinduan. Saya punya kerinduan, nggak taunya dibilang Bu Debi, saya nggak punya uang, kita bilang. Dan Bu Debi bilang, bukan uang yang saya tanya kerinduan. Ya akhirnya saya bilang saya punya kerinduan ke Israel, saya bilang. Akhirnya puji Tuhan, hari Jumat saya ditanya, hari Minggu saya pulang gereja 8:30. Saya ditelepon, kok telepon saya ini nggak ada nomor. Saya nggak mau lah ngejawab gitu, orang nggak ada nomor kan. Akhirnya saya angkat. Shalom Bu, Ibu Nurmala, katanya. Ibu rindu ke Israel. Saya bilang iya Ibu satu orang bisa ke Israel, ada yang bayarin NN. Haleluya. Benar Bu, Tangan, benar Bu, saya bilang iya Bu, katanya. Saya langsung nangis di tempat tidur baru pulang gereja. Cucu saya itu 17 tahun gak jalan, saya nangis sambil berdoa. Tuhan baik kali kau, Tuhan baik kali kau, baik kali kau. Saya nangis, datang cucu saya ketawa-ketawa. Kata cucu saya sambil saya berdoa, Tuhan berkatilah orang yang membayar saya ke Israel. Saya gak pernah sangka loh, gak pernah saya sangka
Orang anak saya pas-pasan kok. Sekalipun dia di luar, mereka pas-pasan. Pas-pasan, tapi mereka masih bisa membiayai saya. Akhirnya puji Tuhan, tetap saya dipantau sama Ibu Lydia. Sama yang lainnya saya dipantau terus. Saya bilang, baru ada yang tanya bapak-bapak, emang ibu benar mau ke Israel? Emang ibu percaya? Katanya, iya saya percaya. Melalui siapa? Katanya saya nggak tahu siapa yang nanya. Melalui siapa? Melalui Ibu Lydia. Saya pengikut mesbah doa. Jadi ibu udah yakin, katanya yakin saya mau pergi. Pada saat itu saya bingung, kok ini aku ditanya. Kayak mana jadi enggak aku Tuhan? Jadi enggak aku Tuhan? Atas terserah kau lah Tuhan. Yang satu nanya gini, bingung aku, bodoh lah. Aku mau berdoa aja, berdoa lah, kan di rumah itu cuma saya berdua sama cucu gitu. Akhirnya puji Tuhan mendekat, saya tanya, Bu, foto paspor. Saya nggak tahu foto paspor Bu. Besok lah pagi-pagi ya cucu saya. Saya nggak ngerti foto-foto, saya bilang, oh iya, akhirnya puji Tuhan saya kirim foto saya. Semua tiket-tiket. Nggak tahu lah saya ya. Pas mau berangkat hari Kamisnya rumah anak saya terbakar. 3 rumah anak saya terbakar, habis rumahnya. Motor 2, sepeda 1, mobil hangus semua. Jadi saya bilang sama Tuhan, pagi-pagi jam 5 kurang 10, saya pergi ke depan, saya doakan, Tuhan, maksudmu apa sih? Aku mau pergi seminggu lagi, uangku aja nggak ada. Kau buat lagi terbakar rumah ini. Sukamu lah Tuhan, mau aja lah Tuhan. Terserah kau lah, capek aku mikir, aku bilang. Akhirnya saya berdoa, saya tupang tangan tuh api. Belambir belum datang, kan Samosir susah belambir. Pemadam kebakaran udah datang, saya bilang Tuhan, api segini besar Tuhan bisa kau redahkan. Rumah yang hancur ini maksudmu mau mengganti kok. Kau gak suka lihat rumah yang jelek ini. Kau ganti Tuhan, aku percaya, aku bilang. Akhirnya orang-orang bilang, disalamin, saya disalamin. Kuat kali kau Mama Perah, katanya. Kalau soal masalah aku udah kenyang. Aku udah kenyang masalah. Kalau Ibu Debbie berkhotbah, iya siapa yang bawa masalah? Bu, aku udah kenyang, aku bilang, aku jawab. Aku udah kenyang Bu, masalah. Masalah apa lagi? Siap, silakan datang, aku bilang. Saya gak takut kok masalah. Di balik masalah ada yang terindah. Bodoh amat emang gue pikirin lu masalah. Saya bilang gitu. Akhirnya udah kebakaran, datang orang-orang. Disalam saya, gak jadi kau pergi ke Israel kan? Ngapain kau bilang gak jadi kau pergi? Memang kau yang larang. Ya udah terbakar rumah anakmu, katanya. Kau terbakar rumah anakku, kok larang aku pergi? Pusing kali kau, aku bilang. Jadinya aku pergi, aku bilang kan. Jadi semua tetangga, tegar kali Mama si Pera ini ya. Aduh, tegar kali kau Mak Per. Datang Bapak Gembala. Memang tegar kali. Kalau Ibu Samosir ini, dari awal jemaat saya dia orang yang tegar. Dari mulai suaminya meninggal, dari kecelakaan cucunya. Yang terbaliklah mobilnya, Pak, saya udah puas. Saya udah puas dengan masalah. Jangan kalau ada bilang masalah begini, kecil. Gue udah kenyang sama masalah, Tuhan teruskan aja, Tuhan mau apa? Teruskan aja. Saya gak takut kok. Bahkan kalau Ibu Debbie berkhotbah, siapa mau yang masalah, orang pada diem. Oh saya enggak, saya udah kenyang Tuhan masalah. Sampai saya gak punya duit mau berangkat kemarin. Mau beli perlengkapan saya. Saya mau berangkat, rekening anak saya di Belanda diblokir. Dianya yang ngasih uang buat saya, katanya sabar ya Mak, berdoa ya Mak. Ya berdoalah aku, kalau gak ada uangku gak apa-apa. Modal imannya Mama pergi ke Israel, ada syukur gak ada syukur, capek kali. Gitulah saya pribadi. Akhirnya dapat waktu hari Kamis saya diantar anak-anak ke Samosir. Sebenarnya kok gak tahan lu cerita. Disampaikan saya ke airport. Mama gak ada uang, ini ada 50.000. Bagaimana pun jadi nyetar 50.000. Sampai di Hong Kong, saya gak punya uang. Saya bilang sama Tuhan, pasti kau kasih Tuhan yang terbaik sama aku. Puji Tuhan ada ibu, mana itu ibu Tampu Bolen yang kakak adik. Dia sangat dekat, dia sangat baik, dia mengerti saya. Itu Ibu Tampu Bolon, kakak beradik dia di mana nggak tahu duduknya. Itu dia. Akhirnya saya diajak makan, aku bilang aku nggak punya uang Bu. Bukan uangmu, ku tanya. Ayolah katanya. Akhirnya saya dibawa makan, saya cari makan ke ujung. Saya bilang Tuhan baik kali lah kau. Baik kali kau Tuhan. Capek kali aku kebaikanmu. Kadang kau jatuhkan aku, kadang kau angkat. Udah kayak apa capek aku. Capek lo hidup dalam Tuhan lo. Capek hidup dalam Tuhan lo.
capek sama tetangga, capek. Capek banget hidup dalam Tuhan. Aduh, jangan ada seperti saya deh. Sakit, saya berangkat kemari dengan modal 50.000. Saya diajak Tuhan, ayo makan. Saya nggak punya uang. Anak saya telepon, mama belum masuk uangnya. Iya belum masuk. Sampai di restoran saya nggak bisa hubungin siapa-siapa. Datang bapak itu, bapak mana tuh tadi? Bapak yang kayak Cina itu. Enggak, ada bapak itu di restoran. Saya dibantu beli pulsa. Saya dibayarin 28 euro. Saya bilang saya pinjam dulu ya. Nanti uang saya masuk, saya bayar. Nah saya bilang, baru kemarin anak saya bilang, mama udah bisa tuh uang masuk ma. Jadi dari Belanda dimasukin ke rekening, gak bisa. Akhirnya ditarik lah itu uang, ditarik lagi Belanda, dikirim ke Indonesia. Anak saya Indonesia lah yang kirim ke saya. Mama udah masuk ya ma, ambil lah ma kalau belanja. Baru di mana tuh, di Hong Kong. Saya cerita sama Ibu Debbie tentang kebakaran bla bla. Saya bilang saya gak punya uang bu. Saya modal iman berangkat, Ibu Debbie ngasih saya 100 euro. $100. Saya bilang, saya syukur sama Tuhan. Ada lagi di mobil kemarin dulu. Entah gerakan dari mana lah Tuhan. Dikasih saya 100 euro lagi. $100. Nggak tahu yang mana orangnya itu. Orangnya baik, baik orangnya. Dia mengerti saya. Saya bilang, kenapa Tuhan orang-orang pada ngasih sama aku? Hebat kali kau Tuhan. Kayak pengemis aku kau bikin. Heran aku lihat kau bilang, kayak pengemis aku minta-minta. Susah kali aku Tuhan, aku bilang, capek kali, maka udahlah terserah kau lah Tuhan. Akhirnya saya puji Tuhan, saya sampailah. Saya nggak tahu mengatakan bagaimana besar Tuhan ya. Lalu Ibu Lydia diurus surat-surat saya semua. Saya nggak pernah sangka saya nginjak kota Israel. Kalau dengan kekuatan saya nggak bisa. Saya nggak punya apa-apa. Udah anak saya telepon kemarin. Mak, tetap mama berdoa di situ. Jangan dipikirkan rumah kebakaran. Gak usah dipikirin, mak. Gak usah, katanya. Oke lah, aku bilang Tuhan baik. Tuhan, kau pasti sediakan. Itu yang membuat api gak mau mengganti. Tenanglah, mak. Mama berdoa, mak ya. Mama sekarang waktu mama di Israel ikut rohani, ikutin, mak. Mama jangan mikirkan kami di Indonesia. Saya bilang, Tuhan terima kasih sejak suami saya meninggal 13 tahun lalu. Saya bilang, Tuhan baik. Kau berikan aku 7 orang anak. Saya sanggup kau buat. Yang rumah pun sanggup kau buat aku bangun. Walaupun aku lebih dari gembel. Kau bilang Tuhan baik. Saya gak pernah megang duit. Enggak, saya gak pernah. Namanya uang lebih 50.000 gak pernah saya pegang. Tapi puji Tuhan, Tuhan cukupkan. Cucu saya yang 17 tahun yang cacat. Mamanya kemarin bangkrut karena proyek. Ma, aku gak punya uang beli pampers. Bukan uangmu ku minta. Sekarang kau berdoa biar anakmu ini bisa beli pampers. Puji Tuhan. Sampai 17 tahun cucu saya bisa. Sampai semalam dia bilang, tata katanya. Iya dia opung beli ya, oleh-oleh ya. Opung beli baju ya. Saya bilang, nah katanya. Udah jadi itulah kesaksian saya. Saya gak punya kekayaan, gak punya apa-apa saya. Saya hanya punya Tuhan yang luar biasa. Sampai gembala bilang kemarin, Inang tetap berdoa Inang. Tetap berdoa. Nanti ambil kesaksian, ambil foto. Ya Inang katanya, jadi itulah saya. Itulah saya. Tuhan memberkati. Amin, haleluya ya, tepuk tangan. Sekali lagi buat Tuhan Yesus ya, yang sudah menyertai Opung. Makanya saudara, banyak orang tuh bilang orang ke Israel tuh harus punya uang. Kalau nggak kaya nggak bisa ke Israel. Semua karena perkenanan Tuhan. Saya tadi dengar dari Yinon ya, yang Sarel cerita. Ada satu grup mau datang nggak bisa masuk ya bu, nggak bisa datang. 90 orang batal datang. Saudara, kalau kita ada di sini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Saya tadi terharu dengar Opung. Bayangkan mau ke sini rumah anaknya terbakar. Ya benar-benar siarah Opung ini. Sesuatu yang berat tidak mudah saudara. Tapi itulah hidup ya. Kita perlu mencontoh imannya Opung. Datang aja masalah, datang. Aku gak takut sama masalah. Yang penting imanku bangkit bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Ada lagi yang mau bersaksi? Oh iya, mari Bu. Oh iya, Bapak habis ini ya Pak ya.
kasih Bu. Shalom. Puji syukur pada Tuhan kalau pada hari ini Tuhan sudah menambahkan satu usia pada saya. Ini hadiah ulang tahun dari Tuhan buat saya. Saya bersyukur hari ini. Jadi hari ini Kita nyanyi dulu yuk. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy pertama saya sangat bersyukur pada Tuhan kalau pada kesempatan ini saya boleh berada di tempat ini semuanya lah kemurahan dari Tuhan. Setahun yang lalu saya kena stroke ringan. Dan saat itu saya agak sedikit putus asa gitu. Saya sudah ke dokter, bolak-balik ke dokter, dikasih obat sampai badan saya kayak, saya merasa saya kok kayak bengkak gitu ya, minum obat terus, tapi nggak ada perubahan. Sampai saya mau berdoa saja saya rada malas gitu, tapi suami saya dia rajin kirim mesbah doa ibu. Tiap hari saya nggak pernah buka, karena saya udah malas. Saya bilang, aduh, saya percuma saya ke dokter, saya berdoa tiap hari, tapi saya tidak sembuh-sembuh, dan saya udah nggak mau ke dokter lagi. Tapi suami saya nggak henti-hentinya kirim terus, mami buka itu mesbah doa, menguatkan banget gitu. Dan suatu saat saya buka mesbah doa, begitu saya buka, aduh, hati saya langsung tersentuh. Dan semenjak itu saya rajin ikut mesbah doa, mesbah syukur. Setiap ibu berdoa, saya tumpang tangan. Saya tumpang tangan di bagian saya lumpuh. Bukan lumpuh, stroke ringan gitu. Dan waktu saya lihat ada kesempatan ke Israel, saya cuma dalam hati, tapi saya nggak ngomong. Dalam hati, Tuhan kapan ya saya bisa ke sana gitu. Tapi tiba-tiba suami saya bilang, Mami mau gitu ke sana. Saya bilang benar gitu, iya benar. Di situ ya berdoa saja ya, kalau Tuhan kehendaki saya diizinin sama suami sama anak gitu. Dan saya berdoa, saya bilang, Tuhan apa bisa ya saya dalam keadaan begini saya bisa ke sana, sedangkan di sana saya tahu kan banyak jalan. Dan saya tiap hari saya latihan, saya jalan ke pasar pun saya jalan pelan-pelan gitu. Dan puji Tuhan, waktu di sini saya sempat jalan saya agak takut, makanya saya pelan-pelan. Tapi puji Tuhan, sampai setiap hari saya berjalan, saya merasa kok enteng gitu, kaki, tangan semua, saya merasa lancar gitu. Dan puji Tuhan, saya sangat bersyukur. Suami saya bilang, ini hadiah ulang tahun yang suami saya berikan selain dari Tuhan. Saya bisa sama-sama merayakan di tempat ini bersama saudara semua. Ini semua hanyalah kemurahan dari Tuhan. Itu saja Bu, kesaksian Tuhan memberkati. Adriana. Yuk kita berdoa, arahkan tangan buat Ibu Adriana. Tuhan terima kasih. Kami melihat kebesaran Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan Engkau sanggup menyembuhkan Ibu Adriana dari stroke ringan sehingga dia bisa berangkat ke tempat ini. Terima kasih karena hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun usianya. Kami melihat bahwa sungguh hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya semakin bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohaninya di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Ibu. Saudara, kita bisa melihat di sini ya, semua orang tuh punya cerita. Kalau kita nggak tahu ya mungkin kita nggak tahu, tapi dari sini kita melihat, bayangkan ternyata baru sembuh dari stroke ringan, dan ketika dia dengan iman berangkat, Tuhan memulihkan bahkan di tempat ini. Iya, tepuk tangan sekali lagi. Mari Pak, silakan Pak. Shalom. Sebenarnya saya ini orang pemalu. Saya malas mau ngomong gini. Kalau tidak ada gerakan Tuhan mungkin saya tidak mau. Puji Tuhan. Ini singkat cerita, saya sebetulnya sama Bu Debbie Bas itu tidak seneng.
Iya. Kalau tiap pagi istriku kan nyetel. Wih, Sama apa itu? Bantal itu. Dia sore gitu. Waktu enak-enak aku istirahat, enak-enak. suara saya terdengar. Terdengar lagi. Setiap hari gitu tuh. Saya lama-lama lemes ini lama Terus suatu hari ibu berkhotbah, Iya. kalau kamu ingin hidup kudus, kamu harus kudus, tinggalkan mata yang suka melihat. Ini terang-terangan saya nggak malu. film kok. porno. Porno apa Iya, ya? Iya, iya. Saya ini hobi, Bu. Oh, Saya itu hobi. haleluya. Loh, saya itu hobi. Oh, haleluya. Terus akhirnya saya ambil tindakan. Dalam nama Yesus, saya berhenti. Loh Bu, saya berhenti tuh. Melihat itu lagi saya jijik. Oh, Tuhan Jijik, Yesus ya. ajaib. Saya lihat Luar lagi. biasa Tuhan. Jijik. Nah, Luar cerita saya jalan-jalan ke mall dekatnya. Itu kantornya Bu Lydia. Oh, Bu iya. Lydia tuh lihat saya tuh gak yakin kalau saya bisa. Oh, saya jalannya gini loh. Oh, Jalannya gini, dia kaget waktu saya. Loh, saya tuh udah ngomong sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan izinkan aku semuanya, tolong selesaikan masalah. amin. Saya ini ngawur Bu, ngawur sekali. Saya beli 3 rumah, 2 apartemen, cicilan 100 juta 1 bulan. Selama 3 tahun saya kena corona datang. Terus hancur sudah. Terus saya bilang sama istri saya, ayo mah sepakat mah doa mah supaya ini bisa selesai. Ibu percaya, 2 rumah saya bisa laku dalam 1 bulan ini sebelum Wih, saya berangkat. puji Tuhan. 10 M. Saya ini loh. Iya, iya, iya. iya. Tadi bilang jangan kesaksian ya. Kamu jangan kesaksian yang sama loh ya. Awas kamu orang bosan. Sudah diwanti-wanti. Iya. Tapi gratis dah. Ini gini Bu, proses Iya, bukan enak semacam betul, itu betul. toh. Setelah kita berangkat, loh. Saya maaf ya Bu. Gak makan Bu. Saya sampai malam diung-diung terus pagi baru makan. Nah, saya sudah lemes itu. Terus langsung lemes Ibu. Baru setelah itu saya masuk ke acaranya. Berapa kali saya seperti orang lemes, saya nggak yakin saya bisa. Istri saya ngandoli saya, belum saya ngantong bawa Tas. kopernya. Lama-lama aku jadi lemek. Wong aku sendiri jalan sudah tidak cocok kok sekarang digandoli gini, apanya aku tidak lembung ini. Tapi Iya Tuhan, kalau orangnya besar gitu enak. Iya. Saya kurus ya. Kalau Kecil. Wah, jadi dia goyang-goyang aku gak kayak apa lagi nih. Sudah kena banyak ini. Saya seperti kayak layangan ibu. Tapi saya kuat-kuatkan. Amin. Ya. Tetapi setelah saya sampai masuk di hotel, saya nangis sama Tuhan. Iya. Amis sekali. Lihat seperti ibu itu pas. Haleluya. Ya. Iya. Lihat opung. Ya, ya. Lihat opung. Terus saya berdoa malam. Waktu istri saya tidur, saya nangis. Saya nangisnya gini. Kenapa Tuhan? Aku gak waktu aku muda. Kalau aku muda, aku bisa kok pergi, kok bisa. Ya. Aku semua dipenuhi Tuhan kok. Tapi kenapa kok aku Yes. tua? Apa Tuhan aku sampai tanya terus malam itu. Paginya aku dapat jawaban dalam hatiku. Kalau kamu pergi waktu muda, kamu masih mursal. Tak layak kamu tinggal di tempat ini. Tapi waktu tua kamu layak. Memang ini yang kamu layak. Saya Bu diuji bukan main. Kemarin waktu di ratapan, aku lihat, aduh sana, mah sana mah. Istriku tengah jalan-jalan. Wah, aku gak kuat, saya mau mati. Waduh, ini mateng aku. Ya apa ini? Masa mati nang gini? Saya sampai ngomong. Loh, ini saya sampai ngomong tantangan saya itu. Dan terus saya bilang, Mah, bisa nggak bisa? Besok nggak usah ikut, kita pulang. Langsung Indonesia, saya bilang gitu. Ayo pulang. Saya ketemu sama Bu Lydia. Bu Lydia ngotot saya. Ayo Pak, ayo. Saya pikir-pikir, ya semangat lagi aku. Iya. Ya, akhirnya ya sampai ini. Tapi aku tadi wanti-wanti tadi, jauh lama-lama. Tapi sekarang Bapak masih jengkel nggak sama saya? Oh enggak Bu. enggak. Aku ini cerita benar. Amin. Iya. Puji Saya Tuhan. kemarin tuh lihat Debbie Pasir kalau khotbah, waduh. Saya malah sekarang, lucunya
Saya kalau dia doa, sekarang saya di sampingnya saya ambil doa. Loh saya biasanya angkat tangan tuh Amin. malu loh. Aku bisa gini-gini kayak orang gendeng. Itulah. Haleluya saudara, luar biasa, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dahsyat saudara ya. Iya, memang orang itu kalau tidak satu roh sama saya pasti jengkel dengar khotbah saya. Dosa, pasti nggak mau. Tapi luar biasa loh. Sekali dengar khotbah saya cuma ngomong kalau mau hidup kudus masuk surga, lepas dari film porno. Hari itu juga lepas loh saudara. Kalau kita mau tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan luar biasa Bapak, saya mengapresiasi kejujuran Bapak karena tidak semua orang tuh mau jujur. Tapi setidaknya Tuhan lihat hati kita. Ya, satu lagi ada yang mau bersaksi, Bapak Pendeta dari Palu ini. Ayo Kak Angki. Iya. Nanti habis ini ya, tenang, masih banyak waktu. Kita kesaksian sampai malam. Oke, puji Tuhan, shalom. Ya, saya juga sangat bersyukur kepada Tuhan. Waktu saya turun dari pesawat, injakkan kaki di Ben Gurion ya. Waduh, kenapa saya nangis ini ya? Roh Kudus seperti hadirat Allah itu begitu kuat baru injak tanah ya. Dan Tuhan terima kasih. Ternyata ini kehendak Tuhan yang luar biasa. Ya, saya mengalami betul hadirat Tuhan. Bahkan ketika di Danau Galilea saya baik ke kacamata hitam, nangis lagi. Roh Kudus lawat. Yesus berkata, aku di sini loh. Ya, aku hadir bukan cuma 2000 tahun yang lalu, tapi yakin aku ada. Lihat semua orang-orang datang karena saya, karena aku. Saudara-saudara, dan saya rasakan dia hadir. Tuhan, kau hadir di sini. Puji Tuhan, saudaranya, luar biasa. Dan memang ini kerinduan saya ya. Sudah lama ya. Saya juga terus terang tidak ada uang ya. Saya pendeta hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan sudah lama pelayanan di Kota Palu ya, yang kena gempa ya dulu ya. Tapi saya memang pelayanan sampai hari ini, walaupun saya dari gereja membantu di GBI, tetapi pelayanan saya itu lebih banyak pelayanan misi ya, penginjilan di desa-desa, di suku-suku terasing ya. Barusan saya sebelum datang ke sini ke Papua bersama teman saya Pendeta Ronald ya. Puji Tuhan. Dan kenapa bisa datang ke sini ya? Memang dulu istri saya pernah datang ya. Itu juga berkat Tuhan ya. Nggak ada uang tetapi tiba-tiba ada orang yang bayarkan ya. Saya rindu dulu tapi belum bisa ya, belum waktunya Tuhan. Dan ketika ada ini Ibu Debbie ya, terus terang saja saya kenal Debbie sudah lama ya. Sejak dia baru bertobat. Terus terang saya dengan Pak Ronald ya bagian dari hamba Tuhan yang membimbing beliau. Kakak ya. rohani saya. Ya, puji Tuhan. Selama setahun lebih mungkin ya, kami melayani bersama, belajar firman Tuhan ya. Dulu jadi singers ya di Kota Palu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan singkat cerita sampai hari ini, dan akhirnya kami memang ada grup ya, grup dari pelayanan kami termasuk Ibu Debbie di situ ya. Dan di situ disampaikan mau akan ke Israel ya. Israel, waduh Tuhan saya rindu ya. Dan luar biasa ya, tiba-tiba Debbie WA. Nanti Kak terpilih jadi ke Israel ya. Saya bilang ini betul Kak ini? Cuma WA singkat saja. Saya sampaikan kepada istri, wah, puji Tuhan ya. Dan akhirnya saudara terus terang sampai saat ini, sampai datang di sini, memang belum ada uang ya. Tetapi saya lihat Tuhan mencukupi ya. Bahkan ketika kami ada di Surabaya, tiba-tiba ada satu ibu
Di Jakarta. Tiba-tiba ada satu ibu tergerak, ya temannya Ibu Debbie sih ya, tergerak memberikan saya dan Pak Ronald itu, kita nggak tahu tiba-tiba ini ada berkat $500 ya. Ya puji Tuhan, puji Tuhan ada uang untuk bisa beli-beli ya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya rasa ini memang waktunya Tuhan ya. Sehingga betul-betul kedatangan di sini saya berkata, Tuhan, saya mau datang di Israel, saya enggak mau cuma lihat-lihat ya, jalan-jalan pesiar-pesiar ya, atau cuman ya hanya nonton-nonton begitu ya, tur saja begitu. Tapi saya mau mengalami, melihat bahwa Tuhan Yesus itu begitu nyata di bangsa Israel ini juga, saudara ya. Dan beberapa hari ini saya betul-betul mengalami kehadiran Tuhan ya. Wah, saat ini juga saya rasakan Yesus hadir di sini ya. Dia ada, saudara-saudara. Ya, dia sedang tersenyum kepada Bapak Ibu semuanya ya. Luar biasa ya. Puji Tuhan, luar biasa. Dan itulah yang menjadi kesaksian saya. Memang dulu ketika istri saya datang, saya bilang, "Ma, tolong doakan saya di Israel." Saya buat suatu surat ya kepada Tuhan Yesus, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Doakan saja di Israel. Tapi ternyata, dia kasih di tembok ratapan kertas saya ya. Dia bilang, Pak, ini saya suratmu saya sudah taruh di tembok ratapan. Oke, pasti nanti suatu saat berangkat ya. Itu iman ya. Amen. Iman. Ya, saya juga kemarin ke tembok ratapan bukan karena temboknya ya. Tapi saya berdoa kepada Yesus supaya juga Tuhan melawat Israel. Tuhan, ya itu saudara-saudara. Dan puji Tuhan tergenapi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Iya, saudara, jadi Kak Angki, kalau saya panggil pendeta Franky ini Kak Angki, dulu ketika saya diusir dari rumah, saya ke kota Palu, saya tinggal di kos-kosan. Saya kalau pagi itu cuci baju anak kos, saya nyetrika, saya masak, saya nyapu, untuk saya bisa numpang tinggal di kos-kosan itu. Setelah habis saya nyapu, ngepel, saya masak, saya nggak tahu mau ngapa-ngapain. Saya datang ke rumahnya Kak Angki ini, itu ada yayasan di situ dan setiap siang kami ada doa syafaat di situ. Saya datang di situ berdoa setiap jam 12 siang. Dan Kak Angki ini termasuk kakak pembina rohani kami. Bahkan kalau saya nggak ada makanan, karena anak kos itu makan untuk diri mereka sendiri. Saya kadang numpang makan di sekretariat yayasan itu, datang makan di situ ya. Bahkan Kak Ronald ini dulu pembina rohani kami. Kak Ronald bisa maju ke depan. Saya ingat saudara, waktu saya ada di yayasan Hosana itu, pelayanan di situ, kadang juga di pelayanan itu, kadang nggak ada beras saudara. Kak Angki berdoa, Kak Feni kita berdoa, nanti ada orang antar beras. Kak Ronald ini waktu itu saya datang di yayasan itu, Kak Ronald ini datang dari Manado, dia waktu itu sudah sarjana teologi ya. Terus saya tuh bilang sama Kak Ronald, Kak, saya ini rindu belajar Alkitab, saya dari Muslim, saya pengen bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Jadi gini Kak, tapi kan kita nggak ada uang buat sekolah Alkitab. Bagaimana kalau Kak Ronald buka pengajaran di sini, ajari ilmu yang sudah Kak Ronald dapat di sekolah Alkitab buat kami. Lalu dia bilang, oh iya boleh juga, nanti tanya berapa yang mau ikut. Lalu kita kumpul berapa orang yang mau ikut. Setelah itu Kak Ronald bilang, minggu depan kita mulai ya hari Kamis kalau nggak salah. Saya bilang oke, Kak, kita belajar mulai minggu depan. Hari Kamis sebelum mulai, hari Rabu Kak Ronald tuh panggil saya. Dia bilang gini, Dep, sorry ya, saya tuh tadi malam mimpi. Saya mimpi kita semua anggota yayasan ini menemukan mata air. Air tuh mengalir bening banget. Terus kita bilang kita cari sumbernya yuk. Kan air itu bicara firman ya saudara. Terus Kak Ronald bilang kita cari mata air itu. Kita jalan sampai ke atas gunung. Kak Ronald di depan, saya di belakangnya Kak Ronald. Dia bilang lalu kita temukan sumber mata air itu. Tapi dia bilang waktu saya menoleh ke belakang, Debbie tuh gak ada. Tapi yang lain ada. Terus gimana Kak Ronald sendiri bersaksi?
Oke, saya kilas balik sedikit dulu ya yang disampaikan tadi oleh Pak Franky. Yayasan Pelayanan Kristen Hosana Indonesia yang ada di Palu, kami itu pelayanannya pelayanan misi ya, pelayanan misi dan penginjilan. Tapi kami bukan punya donatur di tengah pelayanan kami. Kami hanya mengandalkan iman. Artinya kami sangat percaya bahwa kalau Tuhan sudah suruh 12 murid pergi, jangan bawa apa-apa kata Tuhan ya. Dan itu memang benar-benar firman. Kami hidup dari iman yang sama. Karena itu seringkali banyak hamba Tuhan tanya pada kami, bagaimana cara kalian hidup di dalam pelayanan. Mereka kira kami punya donatur. Kami katakan kami tidak punya donatur. Saya mau beritahu bahwa pertama kali saya ke Palu diutus dari pelayanan pusat Yayasan Hosana di Manado ya, untuk membantu pelayanan Yayasan Hosana yang ada di Palu waktu itu. Pertama kali saya ke Palu, saya tidur itu di lantai karena Pak Franky Tangkilsan juga waktu itu cuman seperti kos di situ ya, cuman bukan kos, mungkin dipinjamkan di tempat ya, dipinjamkan itu tempat, cuman ada satu kamar di situ. Kemudian ada tempat mau bilang ruang tamu juga tidak, karena itu besarannya cuman barangkali 2 meter kali 3 meter barangkali itu bagian depannya itu. Di situ saya harus tidur. Saya cuma dikasih satu bantal guling untuk tidur di situ. Jadi waktu saya tidur, karena itu lantainya beton, waktu saya tidur pertama jam 2 malam itu saya terbangun sesak nafas. Kenapa sesak nafas? Karena tidur di lantai dingin. Anginnya rupanya masuk dan kemudian saya mulai sesak waktu itu. Saya terbangun, saya katakan Tuhan bukan main, saya diutus di tempat ini, saya harus mulai tidur di lantai seperti ini. Tapi saya sangat bersyukur karena saya tahu itu bagian daripada rencana Tuhan untuk membentuk karakter dan ketulusan kami, kemurnian kami dalam melayani ya. Saya ikhlas untuk terima, kemudian tidur di situ saya supaya bisa tidur sampai pagi. Saya taruh bantal gulingnya dan saya tidur di atas bantal guling sampai pagi ya. Itu karena begitu sederhananya kami di sana ya. Makan mau minum itu hanya berharap dari bagaimana cara Tuhan bekerja kepada kami ya. Kami bukan selalu makanannya enak. Kalau lagi pas ada acara-acara, ada ketemu ada hamba-hamba Tuhan atau ada pengusaha-pengusaha bikin acara kemudian sempat panggil kami untuk diundang acara, ya kami bisa punya makanan enak karena dibungkus begitu dibawa ya enak. Tapi kalau tidak, kami waduh makannya begitu sederhana sekali ya makanan kami. Kadang-kadang makanan ikan asin lah ya, ikan, kita bilang ikan putih, apa itu kan ikan di sini ikan ya, cuman itu kadang-kadang dengan istilahnya kita dabu-dabu ya atau sambal saja begitu kita makan, tapi kita terima dengan sukacita. Kami tidak pernah dapat berhenti bergerak untuk melayani Tuhan, terus menerus masuk dalam dunia penginjilan. Daerah kadang-kadang kami alami begitu susah sekali kami masuk. Ada daerah kadang-kadang kami pergi di tempat-tempat ketika kami diundang, kami masuk ke hotel-hotel yang mewah. Tapi itu luar biasa. Kalau kami pergi ke suku pedalaman, tahu enggak, di sana kami masuk di hotel bintang, tapi maksudnya kalau kami tidur langsung lihat bintang-bintangnya itu di langit. Jadi itulah keadaan kami. Nah, waktu saya ke Palu itu kondisinya seperti itu ya. Tahun 94 saya pergi dan tahun 96 awal saya ketemu dengan Ibu Debbie ya. Maaf saya sering panggil Debbie karena kita memang sangat seperti kakak dan adik pada waktu itu. Saya belum juga menikah, memang baru umur 29 tahun waktu saya ke Palu. Ya. 27 tahun ya.
saya ke Palu. Ibu Debbie baru tamat mungkin 19 tahun waktu itu, kan sudah setahun tamat dari SMA. Kemudian datang. Nah, saya melihat bahwa Ibu Debbie memang waktu itu pemuda yang rindu sekali, haus akan Tuhan, ya. Dan satu waktu sempat bertanya kita, setelah kita juga sudah ajak pelayanan ke sana kemari dengan berbagai model pelayanan, di pelayanan-pelayanan yang di desa lah, di berbagai tempat, kadang-kadang di KKR, ada dengan tempat singer, ya. Ya puji Tuhan, saya ini latar belakang waktu dari Manado adalah seorang pendoa syafaat di sana, ya. Saya sudah sering menjadi bagian dalam pelayanan ibadah yang KKR itu selapangan besar, seperti Yusuf Roni dulu pernah, atau hamba-hamba Tuhan yang lain seperti Peter Yongran dan sebagainya, ya, yang diadakan di Manado. Jadi waktu saya diutus di Palu memang lumayan mengalami banyak kesulitan, ya. Nah, pada situasi atau kondisi seperti itu, Ibu Debbie ke Palu, ya, ada kerinduan besar. Nah, cerita tadi, Ibu Debbie tiba-tiba satu waktu sampaikan, Kak Onal kalau boleh kita bikin pelajaran Alkitab. Saya suka sekali karena saya pembimbing rohaninya, ya. Saya suka sekali untuk bikin, karena apalagi saya dari Manado, mau sekali untuk mengajarkan berbagai hal tentang firman Tuhan. Tapi saya cara saya itu bukan cuma mengajar, tapi biasanya saya impartasi. Karena biasanya model impartasi lebih mudah untuk dimengerti, merasakan langsung kuasa Roh Kudus kerja itu, urapan itu dahsyat, itu nyata dari situ, ya. Jadi ajari gitu. Lantas satu waktu diminta untuk dibikin dibikin pengajaran Alkitab, tiba-tiba saya besoknya saya harus datang sama Debbie dan saya bilang, wah, Deb minta maaf, ini saya dapat mimpi soalnya ini, ya. Saya sedikit gelisah sebenarnya waktu itu karena saya perasaan bagaimana saya harus sampaikan, ya, waktu itu, karena beliau waktu itu begitu rindu, begitu haus. Lantas mimpi ini yang saya harus ceritakan adalah mimpi di mana Ibu Debbie tidak ada di situ. Jadi waktu saya mimpi waktu itu, kita katanya tiba-tiba ada di sebuah tempat di pinggir seperti sungai kecil itu, tapi airnya sangat jernih. Sehingga kita sama-sama waktu itu, semua yang saya lihat anak-anak yang pingin untuk belajar, kita cari itu mata air, itu lokasinya ada di mana. Kita naik terus ke arah seperti hutan gitu, ya, menuju ke sumber air, ya. Lantas setelah tiba di sumber air, kita lihat begitu bagus airnya, tapi waktu saya lihat Ibu Debbie-nya enggak ada waktu itu di belakang. Saya pikir-pikir kenapa waktu itu, ya. Lantas kemudian saya mendapatkan suara Tuhan yang begitu kuat sehubungan dengan itu, ya. Saya waktu ditanyakan menyangkut mimpi itu, saya sampaikan mimpinya secara panjang lebar saya sampaikan. Kemudian salah satu yang terpenting saya bilang waktu itu, minta maaf saya tidak melihat Ibu Debbie-nya ada di sama-sama dengan kita. Minta maaf saya bilang. Tapi waktu itu saya lihat sedih sekali wajahnya, ya. Karena orang haus, sudah banyak bayar harga, keluar dari rumah seperti diusir waktu itu, ya. Lantas pingin sekali belajar, minta tuntunan Roh Kudus dibawa ke yayasan kita, ketemu dengan kami. Pas sudah mau belajar, lantas saya harus sampaikan bahwa kerinduannya belajar sepertinya tidak bisa terpenuhi karena tidak kelihatan Ibu Debbie-nya waktu kita pergi. Karena waktu saya tanya apa arti, ya Tuhan, itu mata air, Tuhan bilang itu firman yang murni yang akan aku ajarkan kepada anak-anakku, ya. Tapi Ibu Debbie-nya enggak ada. Tahu enggak apa yang Tuhan sampaikan waktu itu? Waktu Ibu Debbie tanya kepada saya, lantas mengapa saya tidak ada di situ? Saya katakan Tuhan sudah mengatakan kepada saya bahwa Ibu Debbie tidak ada di sana karena
Tuhan katakan, aku sendiri yang akan mengajari, menuntunnya, ya, dan memberikan segala sesuatu yang sungguh datang dari Tuhan. Ya, waktu itu saya tidak mengerti bahwa ternyata seperti yang kita terima sekarang inilah yang Tuhan lakukan terhadap hidup hambanya, ya. Ini merupakan perkara besar yang Tuhan kerjakan. Saya sangat yakin, ya, semua kita Tuhan punya cara yang sempurna untuk membangun kita secara rohani menjadi manusia yang kudus dan berkenan kepada Dia. Saya sering katakan sama Ibu Debbie di WA supaya tetap menjaga kemurnian. Kita pernah ada pada masa kesusahan, dibangun supaya kita memulai segala sesuatu dengan kemurnian dan ketulusan. Jaga itu, jangan terpengaruh dengan materi atau apapun. Sebab Tuhan harus dipermuliakan. Tuhan Yesus harus dipermuliakan, ya. Saya sangat mengasihi hamba Tuhan ini, karena beliau menjadi seperti motivator besar yang Tuhan karuniakan di tengah persekutuan kami di Palu, ya. Memberi penghiburan bahwa ternyata doa siang kami, tiap siang kami menangis, meraung-raung di hadapan Tuhan dengan doa syafaat itu. Tiap siang berlangsung kurang lebih 3 tahun selama ada di sana. Mendoakan bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa dari Sabang sampai Merauke supaya dilawat Tuhan, digenapi Tuhan melalui hambanya. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya untuk Yesus. Amin, saudara. Jadi semua yang terjadi itu seringkali kita tidak mengerti. Saya juga tidak mengerti kenapa dulu Tuhan bawa saya ke yayasan itu. Saudara tahu sekarang, saya yakin juga karena mereka melayani Tuhan dengan tulus. Sekarang saya diberkati. Saya juga ikut menopang pelayanan di yayasan itu. Karena saya percaya Tuhan yang sudah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk kita. Mari kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan. Kami melihat banyak sekali perbuatan Tuhan yang ajaib. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami timbul dalam hati, kami tidak akan sia-siakan waktu ini Tuhan. Dari tempat ini kami mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh meninggikan nama Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Puaskan kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Puaskan kami Bapa.
kasih-Mu dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dari dalam hati yang terdalam, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau. Jesus, Jesus. Yes. Biar hadirat-Mu terus memenuhi setiap kami ya Tuhan. Tuhan yang memegang tangan setiap kami, Tuhan yang menuntun setiap langkah-langkah kami, Tuhan yang membimbing kami di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Biar kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Mampukan setiap kami ya Tuhan. Di dalam kondisi apapun, kami akan tetap menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Jesus. Terima kasih. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
hidup kami. Boleh menyembah-Mu ya Tuhan. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan. Hidupku Amin Tuhan. adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Yesus. Ku tahu hidupnya berharga di mata-Mu. Kami mau mempersembahkan hidup kami segenap hidupku persembahkan. Kami tahu hidup kami, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu ya Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku Kami persembahkan. Kami persembahkan hidup kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Biar Engkau memakai setiap kami sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Pakai kami sesuai rencana-Mu ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang berjalan di depan kami, Tuhan yang membimbing setiap kami ya Tuhan. Tuhan yang menuntun setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya. Jesus. Haleluya. Terima kasih. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari sembah Dia. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu semakin hari semakin bertambah
anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu ya Tuhan. Amin. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Kami mau tinggikan Engkau ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, Allah kami yang hidup, yang di dalamnya ada keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus kami mau menyanyi bagi Raja kami yang duduk di tahta. Kami mau memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kau yang layak disembah ya Tuhan, ya disembah. Mari sembah Dia. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kau layak disembah. Nyanyi Hosana, Rajaku yang duduk di tahta. Yesus Kristus Tuhan, aku muliakan dan ku agungkan Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau yang layak, Kau layak disembah. Berikan sorak-sorai tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam hari ini ya Tuhan. Jikalau Tuhan boleh melawat setiap kami tanpa terkecuali. Kami rasakan hadirat Tuhan begitu nyata. Kau membalut setiap kami. Kami percaya
Karena ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan kerjakan lewat setiap kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan. Setelah itu Bu Dewi akan menyampaikan firman. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi haleluya, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang, kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat sore hari ini, sukacita, damai sejahtera penuh atas hidup kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, ya kita bersyukur saudara. Saya yakin masih banyak kesaksian yang belum kita dengar. Ya semoga masih ada kesempatan ya kita bisa kumpul sama-sama. Saya pengen kita buka bersama 1 Korintus pasal yang ke-10, saudara. Judul perikopnya adalah Israel sebagai suatu peringatan. Ya, 1 Korintus 10, Israel sebagai suatu peringatan. Ayat yang pertama, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Kita tahu bersama perjalanan bangsa Israel ketika mereka dibawa keluar dari perbudakan di Mesir. Ketika siang, saudara bisa bayangkan lewati padang gurun, ya cuma ini kita nggak ke Mesir ya. Itu panas sekali, tapi Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan sehingga mereka tidak kepanasan. Ketika mereka akan melintasi laut, di sana Tuhan menunjukkan mujizatnya, dia membelah laut menjadi jalan. Jadi nenek moyang kita, nenek moyang bangsa Israel itu telah melewati, melintasi, ya mereka telah dibaptis, dikatakan di sana di dalam awan dan juga dalam laut. Mereka sudah melihat mujizat Tuhan. Ayat yang ketiga, mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ketika mereka kehausan di padang gurun tidak ada air, ya dari gunung batu itu keluar mata air. Saudara, bagaimana ya bangsa Israel sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan melakukan mujizat demi mujizat. Bahkan setiap pagi mereka bangun ada mana, ya yang awalnya mereka tidak tahu itu apa, tapi Tuhan memelihara mereka. Kalau sampai hari ini kita masih ada, itu karena bukti pemeliharaan Tuhan. Kita masih bisa bernafas, itu karena bukti pemeliharaan Tuhan. Tetapi sesungguh pun demikian, ayat 5, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Sebagian besar dari mereka itu tewas di padang gurun, sekalipun mereka sudah melihat mujizat. Kemarin kita semua ke Kapernaum.
Saudara, Kapernaum itu adalah salah satu kota di mana Yesus melakukan mujizat banyak sekali di situ. Bahkan saudara ingat kisah seorang perwira di Kapernaum. Dia sedang bertugas di Kapernaum. Dia mendengar berita tentang Yesus yang membangkitkan ya orang mati, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang buta. Ketika perwira ini ya, dia punya hamba, budaknya sakit. Ya, dia mendengar Yesus lagi ada di Kapernaum. Alkitab mencatat dia menemui Yesus. Ini perwira Romawi, saudara, seorang perwira Roma. Dia punya anak buah. Dia lagi ditugaskan sebagai kapolsek. Jadi dia punya anak buah. Tapi ada iman yang luar biasa dari perwira ini. Waktu dia mendengar mujizat demi mujizat yang Yesus buat, imannya itu timbul. Ketika budaknya sakit, dia pergi menemui Yesus. Dia tidak suruh anak buahnya loh. Kan bisa kan perwira itu ngomong, suruh anak buahnya, kamu pergi ya, ketemu sama yang namanya Yesus, itu dia banyak bikin mujizat. Tolong bilang, doakan nih, budakku sakit. Dia datang sendiri menjumpai Yesus. Lalu dia bilang, Tuhan, hambaku sakit. Yesus bilang, aku akan datang ke rumahmu untuk menyembuhkan hambamu. Dia bilang, jangan. Karena untuk datang ke rumahku, tidak layak Tuhan datang ke rumahku. Ucapkan saja sepatah kata. Di bawahku ada anak buah. Di atasku ada bos. Kalau bos mengucapkan satu kata kepadaku, aku melakukan seperti yang dia minta. Kalau aku mengucapkan satu kata kepada anak buahku, mereka juga akan melakukan seperti aku minta. Ucapkan satu patah kata dan hambaku pasti sembuh. Yesus bilang apa? Aku tidak menemui iman yang seperti ini di tengah-tengah orang karena dia orang Romawi. Dan Alkitab mencatat Yesus heran melihat iman perwira itu. Saudara tahu kenapa pada akhirnya Kapernaum dikutuk Tuhan. Dan Yesus berkata, sesungguhnya hai Kapernaum, tanggungan Sodom dan Gomora akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan kita lihat bersama kota itu tinggal puing-puing, hancur. Sama sekali tidak tersisa. Apa yang Yesus ucapkan itu terjadi. Kenapa? Kapernaum adalah tempat Yesus melakukan mujizat terbanyak. Tapi di situ juga letak semua orang yang tidak percaya. Bangsa Israel sudah melihat Tuhan pelihara mereka. Tidak ada air, gunung batu mengeluarkan air. Tidak ada jalan, laut terbelah. Tidak ada makanan, mana turun dari langit. Tapi Tuhan tidak berkenan atas sebagian besar dari mereka dan mereka dibinasakan di padang gurun. Saudara, kita datang ke tempat ini. Kita ada di mana semua itu pernah terjadi. Dan kita belajar satu hal, bahwa ternyata tidak menjadi jaminan kita ini menjadi Kristen dari kecil. Tidak menjadi jaminan bahkan orang sudah berjalan bersama-sama Yesus. Mereka sudah melihat mujizat demi mujizat. Karena itu saya selalu tanamkan, saudara, jangan pernah cari mujizat. Karena mujizat terbesar itu adalah hidup yang diubahkan. Mujizat terbesar adalah kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dan hidup kita berubah. Itu mujizat yang terbesar, bukan sakit disembuhkan, lumpuh berjalan, yang mati bangkit. No. Mujizat terbesar ketika kita menerima Yesus dan hidup kita diubahkan. Kita meninggalkan semua dosa-dosa kita, kenajisan, percabulan, semua hal yang tidak berkenan, kepahitan. Ya, saya mengucap syukur kok tadi kesaksian Bapak ya saudara luar biasa. Ya, saya suruh Bapak bersaksi di channel saya belum mau. Karena katanya nanti cewek-ceweknya dulu tahu lagi dia dan akan menghubungi Bapak lagi. Jadi, tapi kita dengar kesaksian orang-orang yang diubahkan. Semudah itu, hanya ngomong satu kali itu dia saksikan khotbah itu harus lepas dari ikatan pornografi. Hari itu dia dilepaskan. Tadi kita dengar kesaksian Ibu Lucy, berhenti rokok. Hari itu dia pengen, dia injak rokok dalam nama Yesus. Hari itu dia berhenti. Kita yang diberi kuasa oleh Tuhan, kita punya kuasa saudara untuk mengalami perubahan bersama dengan Tuhan. Jangan jadi Kristen setengah-setengah. Kenapa? Karena kita belajar dari bangsa Israel. Kenapa kita ada di tempat ini hari ini? Bangsa ini semua kisahnya ditulis di Alkitab untuk menjadi peringatan bagi saudara dan saya. Bukan menjadi jaminan Anda ke Israel 10 kali, 15 kali, 20 kali. No.
Waktu engkau tidak melakukan firman, percuma. Tidak menjadi jaminan saudara datang ke sini terus saudara diselamatkan, jangan sesat. Ya, kalau engkau tidak sungguh-sungguh mengakui Yesus dan hidupmu berubah sesuai dengan firman Tuhan, maka engkau tidak layak. Ayat ini berkata, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini ayat 6 berkata apa? Telah terjadi sebagai apa? Contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Israel menjadi contoh bagi kita supaya kita jangan ikuti mereka, jangan lakukan hal-hal yang jahat, saudara. Saya berdoa pulang dari tempat ini saudara mengalami perubahan sehingga orang melihat perubahan itu. Ya, yang tadi di rumah tukang berantem, ibu-ibu cerewet di rumah tiap hari marah-marah, sekarang kita mengalami perubahan. Bapak-bapak juga kalau marah kasar, ya suka ngata-ngatai atau bagaimana, kita pulang dari tempat ini kita berubah. Karena kita banyak belajar dari kisahnya bangsa Israel di tempat ini. Lalu dikatakan di sana ayat 7, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu dan makan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat 8, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 dalam satu hari. Di padang gurun Tuhan tewaskan 23.000. Karena mereka bersinah, mereka melakukan percabulan, mereka menyembah berhala, mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Saya selalu mengajarkan saudara, tidak menjadi jaminan kekristenan kita berapa tahun. Kalau engkau tidak mengalami perubahan, maka engkau tidak mungkin bisa masuk dan melihat janji tanah perjanjian yang sesungguhnya, yaitu tanah sorgawi. Kehidupan kita seperti bangsa Israel, kita sedang menuju ke tanah perjanjian. Apa itu? Kehidupan kekal yang Yesus janjikan bagi kita. Bagaimana caranya kita melangkah ke sana? Jangan seperti bangsa Israel. Hidup kita harus kudus, hidup kita harus suci, hidup kita harus murni. Jauhkan percabulan, jauhkan dari semua hal-hal yang tidak berkenan. Ya, karena mereka hidup dalam percabulan, mereka telah ditewaskan dalam satu hari 23.000. Ayat yang ke-9, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipagut ular. Saudara tahu kisah ini? Ketika bangsa itu mereka tinggal besok harus masuk ke tanah perjanjian kan. Lalu Musa disuruh Tuhan kirim 12 pengintai mewakili 12 suku bangsa Israel. Mereka masuk saudara. Lalu ketika mereka pulang, Musa bilang 40 hari engkau masuk ke tanah itu, intai negeri itu. Lihat bagaimana negeri itu. Mereka masuk, lalu 12 pengintai itu pulang setelah 40 hari. Musa berkata, jangan lupa bawa buahnya. Kalau lagi di sana panen, bawa pulang buahnya supaya kita lihat bagaimana luar biasa negeri itu. Mereka membawa 1 tandan anggur, itu dipikul 2 orang pada zaman itu. Anggurnya 1 tandan yang pikul 2 orang. Berarti gede enggak saudara? Bayangkan itu anggur seperti apa, mungkin sekepala-kepala kita. Lalu mereka bawa delima, mereka bawa hasil jarahan. 12 orang. Sudah besok akan masuk ke tanah perjanjian. Mereka pulang ini saudara. Lalu ditanya sama Musa, bagaimana negeri itu? 10 orang maju. Mereka berkata, negeri itu luar biasa. Dengan cara pandang yang sama, semua 12 orang bilang, negeri itu luar biasa, sangat baik. Negeri itu anggurnya aja 1 tandan kita pikul berdua orang. Dia punya delima bagus, dia punya hasil tanah bagus. Tapi mereka bilang, di sana itu penduduknya tinggi-tinggi raksasa. Sama seperti yang saudara kemarin beli kurma. Keturunan Goliat di situ. Orang enak, orangnya besar-besar mereka bilang. Jadi memang negeri itu indah, enak, baik, sangat luar biasa. Tapi kita tidak mungkin bisa masuk. Kenapa? Karena kita ini di mata mereka seperti belalang. 10 orang mengatakan hal itu. Lalu Yosua dan Kaleb maju dan berkata dengan pengintaian yang sama, yes, negeri itu baik, semuanya bagus, dan di sana memang orang-orang enak, orang-orang raksasa. Tapi Tuhan yang menyuruh kita masuk.
Dan dialah yang akan memberikan negeri itu kepada kita jika kita hidup berkenan kepadanya. 2 orang ini mau dilempari batu sama seluruh bangsa Israel. Karena mereka lebih mendengar kabar busuk daripada kabar baik. Ada ayatnya dikatakan 10 orang membawa kabar busuk, bukan buruk loh, kabar busuk. Jadi ternyata mendengar kabar busuk itu bahaya, bisa menjangkit. Bayangkan langsung bangsa itu berdiri melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Dan mereka berkata, kita cari pemimpin baru, Musa kita buang, kita balik ke Mesir. Tidak usah masuk ke tanah perjanjian. Lebih baik kita jadi budak di Mesir daripada kita masuk ke tanah itu dan harus berperang melawan orang-orang Amalek, orang Het, orang Amori. Ngapain? Balik lagi aja ke Mesir. Budak gak apa-apa, yang penting tidak usah berperang. Ngeri kan saudara? Seperti itulah hidup kita ini zaman sekarang. Berapa banyak kita karena mengalami tantangan, kita lihat betapa besar tantangan depan kita. Sehingga kita gak mau berperang, kita gak mau berjuang. Saya setuju dengan apa yang Opung bilang, saya tidak takut masalah. Mana kau masalah? Amin saudara. Ya, iman-iman yang sederhana seperti ini yang Tuhan lihat loh. Ya, orang-orang yang sederhana, yang punya iman yang luar biasa. Kita pasti akan menghadapi tantangan di depan kita. Dan saudara tahu, akhirnya mereka mau melempari Musa, Harun, Yosua dan Kaleb. Tiba-tiba kemuliaan Tuhan nampak di tengah-tengah bangsa Israel. Lalu mereka menjadi ketakutan. Mereka sujud menyembah, bertobat mereka waktu itu. Dan mereka berkata, baik Musa, besok kita akan masuk ke tanah itu. Musa bilang, no, Tuhan tidak menyertai engkau. Karena engkau sudah mencobai Tuhan dengan berpikir bahwa orang-orang itu tidak bisa engkau taklukkan dan engkau mengecilkan Tuhan. Musa bilang, engkau akan berputar 40 tahun mulai dari hari ini. Besok udah mau masuk. Tapi jadi berputar 40 tahun lagi. Tapi sebagian mereka itu merasa bisa. Enggak, kita sudah sanggup kok masuk karena Tuhan menyertai. Musa bilang, enggak. Mereka ngeyel masuk, dipagut ular, mati saudara. Saudara, kita ini berdoa. Mari kita ini menjadi orang-orang yang Israel ini kisah mereka ditulis. Saya tuh melihat ngeri ya, sudah tinggal besok mau masuk. Jadi berputar 40 tahun. 40 tahun, padahal tinggal besok loh. Jangan sampai janji Tuhan itu besok kita udah mau lihat. Tapi karena kita nggak percaya, karena kita lagi mengecilkan Tuhan, mencobai Tuhan, lalu akhirnya kita nggak pernah melihat. Terputar-putar hidupmu untuk 40 tahun dalam pergumulan yang sama, nggak pernah bangkit-bangkit, nggak pernah bangun-bangun. Hello saudara, Tuhan itu Tuhan yang hidup. Dia sanggup membalikkan keadaan cuma dengan berfirman. Berfirman, saya mau bersaksi sama saudara, awal pandemi kita ini udah mau jual rumah di Jakarta kembali ke Solo. Karena nggak tahu mau hidup bagaimana. Pandemi datang, saya dan suami itu kita ini full time melayani Tuhan, tapi bukan full time sama gereja. Jadi kita nggak ada gaji. Kita full time sama Tuhan, full heart sama Tuhan. Setiap bulan nggak ada jaminan gaji dari satu gereja, karena saya ini sudah makan asam garam dengan gereja. Ya kalau mau lihat gereja, rasanya mau lihat pendeta, rasanya saya ini mau jadi Islam lagi. Justru kita dicobai di dalam itu luar biasa. Jadi saya hanya memandang Yesus. Engkau jangan pernah kecewa dengan orang Kristen, jangan pernah kecewa dengan pendeta, tapi pandanglah Yesus. Jadi kita ini mengikut Tuhan saudara. Awal pandemi saya bilang kita gak punya harapan. Uang di rekening gak ada puluhan juta. Kita balik ke Solo, kita jual rumah di Jakarta. Tidak tahu mau apa lagi. Ya sudah, kita sepakat mudah-mudahan laku. Karena kita gak tahu mau bagaimana. Kita nggak tahu saudara di tengah masa pandemi, tapi saya sudah disuruh Tuhan dari 2019 awal itu untuk bikin channel YouTube itu. Ya, channel YouTube saya udah lama ada tapi tidak pernah aktif. Baru 2019 awal kami mulai bikin, mulai upload. 2020 ternyata terjadi pandemi. 2019 ketika Tuhan bicara kepada saya, cepat ambil alih dunia media untuk pekabaran Injil. Karena tahun depan Tuhan bilang, aku akan memberkati engkau dengan tuaian bangsa-bangsa dan berkat bangsa-bangsa. Tapi saya pikir itu muluk-muluk banget ya. Saya cerita sama suami saya bilang, opo meneh tuaian bangsa-bangsa, berkat bangsa-bangsa. Opo say. Lihat di depan mata aja ini kita ya sudah seperti ini ya. Rasanya kecewa dengan kekristenan.
Tapi Tuhan bicara jelas, kami mulai syuting pakai alat-alat sederhana, pakai handphone. Tapi saya bingung, menjelang pandemi itu bulan Januari 2020 saya udah bikin studio saudara. Walaupun channel kita belum terlalu bagaimana, bikin studio 2x3 di samping kamar saya di atas. Ketika terjadi pandemi, benar-benar studio kita jadi Februari awal itu. Februari 2020 pandemi datang, lockdown, gereja nggak bisa buka. Dan di situ saya baru melihat ya, ketika gereja nggak buka, umat Tuhan kebingungan. Pandemi itu adalah pemurnian dari Tuhan. Itu pemurnian, gereja dimurnikan, pendeta dimurnikan, orang Kristen dimurnikan. Ya, saya bersyukur saudara kita bisa melewati semua itu. Saya bilang sama suami, nggak usah takut. Sudah ada satu jumlah tertentu yang akan dipanggil Tuhan di tengah masa pandemi. Kalau di antara kita ada yang masuk daftar, kita siap-siap, mati itu untung. Tapi kalau tidak akan dari antara keluarga kita yang masuk daftar, kita akan lewati ini. Jadi mau apa lagi? Ya sudah nggak usah takut ya. Jadi saya waktu itu berdoa di saat semua orang ketakutan suruh bersembunyi saudara. Saya berdoa Tuhan kalau Tuhan izinkan saya kena corona enggak apa-apa. Kalau itu demi untuk bersaksi. Dan benar terjadi kami ini bintang 4 corona. Semua varian saya coba. Di sini ada Dokter Laste ya. Kita itu semua varian saudara kita alami. Tapi buktinya nggak mati. Saya melihat bahwa memang belum waktunya. Dan ketika pandemi itu orang mencari gereja, nggak ada gereja, mereka mulai melihat di YouTube. Ya, dan saya melihat mesbah doa itu kita mulai bikin Maret 2020. Itu bukan konten yang kita cari-cari. Ceritanya saya dapat inbox dari YouTube, selamat Debbie Basir TV, Anda bisa live streaming dari HP. Waktu saya buka itu iseng saya pencet gambar kamera, tiba-tiba sudah live di YouTube. Suami saya gini, itu kamu live lo, matiin. Kenapa kamu pencet itu gambar kamera? Saya ngomong sama dia, bagaimana caranya matiin? Itu orang udah masuk di situ. Shalom Bu Debbie, kasih gambar nangis semua. Shalom Bu, ada apa yang terjadi nih ya Bu? Karena waktu itu tayangannya mayat, semua orang mati kan. Saya cuma, iya saudara shalom, ya saudara tetap kuat, ya saudara percaya, ya saudara pakai handphone bener-bener. Karena orang sudah banyak yang masuk, dia lagi di keyboard, saya bilang, angkat lagu, nyanyi. Ya, saya ngomong firman, memberi kekuatan, berdoa, tiba-tiba ya udah diangkat lagu. Jadi benar-benar tanpa peralatan, cuma pakai handphone, nyanyi, dia main keyboard, saya nyanyi. Itu jemaat kirim gambar nangis semua. Abis itu mereka gini, Bu, besok lagi ya. Dari situ, di tengah pandemi 2020, mesbah doa itu Tuhan yang kasih saudara. Dan saya tidak menyangka, ternyata saudara saya mendengarkan kesaksian orang. Saudara tahu DBTV ini mesbah doa, kita kalau kumpul. Kemarin kita bikin seminar hamba-hamba Tuhan tuh di Toraja 1350 pendeta yang datang. Kenapa bisa begitu? Lewat channel YouTube saya tidak bawa bendera gereja. Kita semua disatukan tubuh Kristus. Dan saya menangis saudara, kenapa? Doa Yesus yang terberat itu apa? Sampai hari ini Yesus berdoa itu doanya apa? Bapa, satukan tubuhku, biar tubuhku bersatu. Itu doa Yesus yang paling berat bagi Yesus. Kenapa? Karena kalau kita berdoa Tuhan yang jawab. Nah kalau Tuhan yang berdoa siapa yang jawab? Kita. Suruh tubuhnya bersatu. Ternyata itu yang paling sulit. Orang Kristen terpecah-pecah. Dari GBI, GKI, Katolik, Karismatik, dari ini. Yang satu ngomong, saya yang benar, lu sesat. Iya. Orang Katolik, orang Protestan bilang, apa itu GBI, tepuk-tepuk tangan, banyak nyamuk gerejanya. Orang karismatik bilang, oh itu GKST, Protestan, itu Katolik, tidak ada hadirat. No. Saudara, saya mengucap syukur di tengah masa pandemi. Setiap kali kita tayang mesbah doa, sekarang mesbah syukur 70.000 lebih, kadang sampai 90.000, hampir 100.000. Saya bisa membayangkan kita butuh gedung gereja sebesar apa untuk menyatukan orang-orang itu. Mereka bersatu dari berbagai denominasi gereja. Cuma untuk mendengar apa? Pengajaran firman Tuhan yang murni. Saya ketemu dengan mereka. Saya ketemu dengan majelis saudara. Di daerah, di gereja GKST di Palu, saya diundang di salah satu GKST yang besar.
Ya, waktu saya khotbah 1.500 orang datang bikin tenda sampai di luar. Mereka bercerita kepada saya, Bu, saya ini majelis, Bu. Puluhan tahun saya jadi Kristen. Tapi saya baru tahu menjadi Kristen yang benar sejak saya ikut mesbah doa. Saya ini merokok, saya ini dulu selingkuh. Tapi ketika saya mulai di pandemi itu, Bu, saya mendengarkan saudara rumah tangga yang mau bercerai dipulihkan. Orang-orang mengalami pembaharuan dari Tuhan. Ya, dan saya yakin makanya kemarin itu memang pandemi itu diizinkan Tuhan. Ya, untuk apa? Memurnikan orang-orang percaya. Makanya saya bersyukur kita di sini tidak melihat latar belakang gereja loh. Kita semua di sini dari latar belakang gereja yang berbeda. Dan saya melihat bagaimana Tuhan menyatukan kita. Dan apa yang kita lakukan hari ini itu Tuhan tersenyum, saudara. Karena itu kerinduannya supaya tubuhku bersatu. Kenapa saudara iblis ngomong begini? Tidak usah ganggu gereja. Kita nggak perlu buang tenaga ganggu gereja. Kenapa? Tanpa kita ganggu, mereka sudah saling menghakimi satu dengan yang lain. Sehingga bagaimana kekristenan bisa menjadi berkembang, bagaimana Indonesia bisa dimenangkan Tuhan. Kita cuma sibuk gontok-gontokan satu gereja dengan gereja yang lain. Kita tanpa terasa iblis sudah mengadu domba kita dan Injil tidak pernah maksimal bisa diberitakan. Ya Tuhan, saya bersyukur Tuhan panggil saya. Saya bukan dari gereja A, B, C, dan D. Saya dari Muslim. Waktu saya masuk jadi Kristen, jujur saya sedih lihat orang Kristen. Dulu kita di masjid nggak ada yang berantem soal uang jemaat pindah masjid, itu nggak ada. Saudara pernah dengar ada ustadz berantem jemaatnya pindah? Nggak ada kan? Masjid itu dibuka, orang mau doa dimanapun dia berdoa. Dia sembahyang dimanapun dia sembahyang. Nggak ada ustadz yang bilang, "Oh, itu jemaatku kenapa pindah di masjid sana ya?" Kenapa saudara tahu kenapa? Karena nggak ada perpuluhan. Ya, kenapa? Nah ini kita perlu contoh saudara. Kita nih orang Kristen terpecah-pecah, terbelah-belah. Makanya kerajaan yang terpecah-pecah itu tidak mudah untuk bersatu. Bagaimana kita kuat? Kita cuma sibuk soal doktrin, berantem soal uang, soal ini, soal itu. Sehingga ada satu gereja buka data statistik penginjilan saudara. Tidak terlalu banyak jiwa yang dimenangkan, yang tercatat di dalam gereja. Yang ada tuh hanya perpindahan. Ya, bukan jemaat baru tapi pindah. Lah di mall, satu mall ada 5 gereja. Sekarang buka lagi 2 yang baru, jadi berapa gereja? 7. Dan itu apakah orang Muslim yang dimenangkan jadi Kristen? No, dari gereja lantai 3 Kepahitan pindah ke lantai 2. Ya, itu yang terjadi. Saudara boleh tertawa, tapi saya yakin Yesus nangis lihat keadaan ini. Ini yang harus menjadi beban kita. Jiwa-jiwa di luar itu merana, mereka miskin, mereka terluka, mereka sedang berteriak. Tapi gereja tidak tanggap, gereja cuma sibuk membangun denominasinya, beli LED, beli peralatan. Makanya sampai hari ini saya tetap konsisten pelayanan di desa-desa. Melihat gereja-gereja miskin saudara, mereka butuh uluran tangan kita. Di kota untuk beli LED berapa M? Sekarang ada LED model baru yang sedang ditawarkan. Ya, kita khotbah di belakang ini benar-benar kalau saya khotbah soal Galilea, di belakang dibikin saya kayak berdiri di Galilea. Tapi apakah itu jaminan untuk jiwa bisa bertobat? Kita perlu hati Tuhan. Ayat ini berkata itu menjadi peringatan saudara. Mereka mati di pagut ular, ya, tewas di padang gurun. Ayat 10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari antara mereka, sehingga mereka dibinasakan malaikat maut. Sungut-sungut, ini loh, sungut-sungut ini memang dosa yang paling halus, nyaris tak terasa. Tapi percayalah, sungut-sungut akan membuat kita terputar di situ terus. Ya, dikatakan ayat yang ke-11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman di mana zaman akhir telah tiba. Ya, bahwa sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan padamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya.
Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Mari saudara, kita ini mau sungguh-sungguh ya di dalam mengikut Tuhan. Saya rindu kita pulang dari tempat ini kita mengalami perubahan hidup. Saya rindu kita mengalami perubahan karakter, supaya ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita boleh mengalami kemenangan itu. Dan kita bisa masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jangan pernah kecewa. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas hidupmu, jangan pernah kecewa. Saya pengen Bapak bisa maju bersaksi, Pak. Bapak yang baru istrinya meninggal. Sini Pak, maju Pak. Saudara, ya, kita dengar kesaksian. Ya. Karena kita akan selesaikan dalam waktu mungkin 5 menit, 10 menit. Bapak bersaksi 5 menit aja ya Pak. Tempatnya sudah akan dipakai. Shalom. Puji Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan kalau ada kesempatan untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan. Karena waktunya singkat, saya akan saksi dengan waktu yang singkat mungkin. Saya kasih Tuhan, kalau sebelum pandemi itu saya dan istri rencana untuk ke tanah perjanjian. Tapi setahun berjalan setelah pandemi itu istri saya sakit. Dan setelah di kontrol ke dokter ternyata dikatakan kanker serviks yang sudah lanjut. Jadi saat itu agak terpukul karena tahu-tahu sudah stadium akhir. Waktu itu yang pertama dibiopsi dan langsung masuk ke laborat, dan hasilnya seminggu kemudian. Istri saya tidak tahu. Saya diam aja, kalau tahu nanti lebih syok lagi. Tapi karena dia tanya terus, saya katakan apa adanya ya. Jadi apapun terjadi, inilah hasil dari dokter, kamu bisa terima. Ya, apapun terjadi, aku mau terima. Saya katakan, ini dokter katakan kamu kena serviks dan stadium akhir. Dia bilang saya tidak mau dibawa ke rumah sakit karena waktu itu kan pandemi. Rupanya saudara saya juga pernah mengalami sakit flu, dibawa ke rumah sakit, ternyata di COVID kan, tidak sampai seminggu meninggal karena ketakutan. Jadi dari kejadian ini istri saya takut untuk ke rumah sakit. Lantas saya katakan, karena saya dulu pernah mengalami sakit jantung yang serius dan sudah hampir mati, tetapi puji Tuhan, setelah saya introspeksi sama Tuhan, saya bereskan sama Tuhan, dan saat itu saya minta sama Tuhan, aku ingin disembuhkan. Saat itu obat yang dari dokter yang numpuk, kan saya sempat opnam seminggu di rumah sakit, tidak ada perubahan sama sekali. Sehari minum obat 18 pil ya. Jadi masih ada satu gepok obat itu. Saya katakan, dok, saya minta pulang. Tidak bisa sebelum ada perubahan, tapi saya memaksakan diri untuk pulang. Dokter katakan, nanti setiap 2 hari sekali kamu harus kontrol. Oke. Saya di rumah, saya katakan, Tuhan, saya itu belum ada umur 40, tahun 84 tuh ya. Tapi kok saya sakit jantung. Pada umumnya kalau orang sakit jantung itu biasanya bawaan dari bayi dan kalau mungkin di atas umur 40 tahun. Saya mulai tanya-tanya dan rupanya Tuhan tunjukkan kamu berdosa. Dan karena firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya itu, tangan Tuhan tidak singgah untuk menolong anaknya dan telinganya tidak tutup untuk mendengar doanya, tapi yang menjadi hamba adalah dosa. Setelah saya itu
membereskan kepada Tuhan. Lantas dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jikalau kamu mengaku dosa, Tuhan adalah adil dan setia, akan mengampuni segala dosamu. Puji Tuhan, setelah itu saya merasakan plong. Kenapa? Hambatan dosa itu sudah tidak ada. Nah, saat itu saya minta pada Tuhan, saya ingin sembuh Tuhan. Dan itu yang saya katakan tadi, dengan obat yang ada saya bakar. Dalam artian, Tuhan kalau Tuhan sembuhkan saya tanpa obat, kalau Tuhan mau panggil saya juga tanpa obat. Luar biasa Tuhan pulihkan, tapi itu tidak langsung instan. Berjalan 6 bulan ada. Setiap hari diintimidasi oleh iblis. Kamu sakit jantung, sebentar jantungmu pedot mati. 3 hari 3 malam bukan tidak bisa tidur, tidak berani tidur. Mata ini lengket, tapi sampai aduh, badan seminggu turun hampir 10 kilo. Tapi setelah saya banyak baca firman dan saya melakukan apa yang kehendak Tuhan, saatnya. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 15:7, jikalau firmanku tinggal dalam kamu, kamu dalam aku, minta apa saja kau berikan padamu. Nah, saat itu saya minta Tuhan sembuhkan saya. Dan setelah itu dalam Markus 11 ayat 24, dan apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, itu akan diberikan kepadamu. Saat itu saudara, walaupun kondisi masih sakit, saya katakan aku sudah sembuh. Setiap sakit datang, iblis membisik dalam nafsu, aku sudah disembuhkan. Setiap itu terus, itu 5-6 bulan baru bisa hilang. Dan itu tadi seperti saya katakan, saya obat itu saya bakar dan luar biasa. Dengan proses kesembuhan itu baru 5-6 bulan baru hilang. Dan sampai saat ini kurang lebih sudah 38 tahun Tuhan pulihkan. Kalau Tuhan sembuhkan itu sempurna, tidak setengah-setengah. Puji Tuhan. Nah, rupanya dengan kejadian istri saya sakit itu, saya tidak punya pemikiran kalau istri saya itu mau meninggal. Kenapa? Aku sakit jantung yang serius saja Tuhan pulihkan, apalagi kanker. Kanker kan proses. Kalau sakit jantung itu detik loh. Begitu kan langsung mati. Tapi puji Tuhan, rupanya rencana kita dengan rencana Tuhan lain. Kenapa? Padahal saya sudah berdoa dan saya selalu katakan sama istri, ayo berharap kalau aku Tuhan pulihkan, mama pasti bisa Tuhan pulihkan. Ya selalu berdoa dan saya senantiasa ingat, halo nanti setelah pandemi kita sama-sama ke Israel. Tapi rencana Tuhan lain. Tuhan sudah panggil dulu. Dan waktu Bu Debbie mengadakan di Kana, saya sengaja tidak masuk. Kenapa? Nanti saya tidak teringat lagi. Tapi puji Tuhan, dengan adanya beberapa waktu di tempat ini, saya dikuatkan dengan setiap penjelasan daripada leader itu, Ketur itulah saya punya kekuatan yang baru, bahkan saya lebih serahkan pada Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Apapun yang saya alami, kami percaya. Firman Tuhan mengatakan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Saya percaya kalau Tuhan izinkan istri saya dipanggil, Tuhan pasti beri kekuatan. Puji Tuhan. Luar biasa. Mari kita berdiri, kita berdoa. Terima kasih Bapak. Kami tahu pencobaan yang Tuhan izinkan tidak akan melebihi batas kekuatan kami. Sebab Engkau Tuhan yang setia dan adil. Engkau akan memberikan kami kekuatan saat kami menjalani setiap pergumulan itu. Karena itu kami mau teguhkan hati dan iman kami percaya kepada Tuhan. Kami tidak ingin seperti bangsa Israel yang keras tengkuk, mencobai Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Kami mau belajar Tuhan hari ini. Engkau terus bangunkan iman kami, bangunkan pengharapan kami. Bahkan di tempat ini kami mau tinggalkan semua dosa-dosa kami, sehingga ketika kami pulang kembali ke tanah air kami dengan hidup yang baru. Sebab Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang baru bagi kami. Terima kasih Bapa buat hari ini. Terima kasih buat setiap kehadiran Tuhan yang kami rasakan. Kami percaya itulah yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Sekali lagi kami berkati tempat ini.
Kami memberkati Yerusalem di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap kami Bapa yang akan kembali Tuhan menjalankan perjalanan kami hari ini dan besok. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Mari kita buka hati dan tangan kita saudara. Diberkatilah engkau dengan rahmat, anugerah, cinta kasih dari Tuhan Yesus. Penyertaan Allah Roh Kudus yang melimpah atas setiap kita. Bahkan Tuhan yang akan memberikan kekuatan mulai hari ini, bahkan sampai Dia datang kali yang kedua. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Sekali lagi kita akan berdoa untuk persembahan. Bapa, kami memberi yang terbaik untuk pelayanan di tempat ini, agar nama Tuhan boleh dipermuliakan. Di dalam nama Yesus yang memberi dengan penuh sukacita, katakan bersama, amin.